Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Fairunisa bersama dengan rekan-rekan PPL SMA Negeri 1 Palembang yang beranggotakan Miftahun Naja Aditya Pratama, Mila Indriani, Muhammad Abiyu Azhar, serta Mutiara Zakiyah akan berbagi pengalaman mengenai permasalahan yang kami jumpai terkait peserta didik di sekolah. Praktik pelaksanaan pembelajaran tidak selamanya berjalan dengan mulus. Tentunya akan ada berbagai permasalahan yang dijumpai di kelas, khususnya mengenai peserta didik. Terlebih lagi dalam suatu kelas, tentunya terdapat peserta didik dengan beragam perbedaan dalam berbagai aspek, seperti karakteristik, minat, gaya belajar, dan lain-lain. Untuk itu, guru harus cakap dalam menyikapi serta memberi solusi atas berbagai permasalahan peserta didik di kelas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abiyu Azhar. Saya akan menjelaskan mengenai analisis permasalahan. Permasalahan yang pertama datang dari peserta didik ABK atau anak berkebutuhan khusus yang mempunyai kesulitan bersosialisasi. Dalam permasalahan ini, peserta didik yang bersangkutan merupakan peserta didik berkebutuhan khusus dengan kategori kelainan dalam indera penglihatan. Selain itu, peserta didik memiliki kendala dalam bersosialisasi dengan rekan sebayanya, dan rekan sebayanya pula cenderung menjaga jarak dan enggan untuk berkomunikasi dengannya. Permasalahan yang kedua yaitu peserta didik yang tidak menjalankan tugas dengan baik dan ingin memilih anggota kelompok sendiri. Tugas merupakan hal yang wajib dikerjakan bagi setiap peserta didik, dan keinginan mereka dalam memilih-milih teman kelompok merupakan salah satu faktor dari tahap identity versus role confusion dari tahap psychosocial Erikson yang kelima. Di tahap ini, individu mulai mencari tahu siapa mereka, mengenai apa yang mereka mau, dan di mana mereka hidup nantinya. Sehingga pada tahap remaja ini, peserta didik cenderung mempunyai opini sendiri dan ingin melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dan permasalahan yang terakhir yaitu peserta didik tidak fokus belajar. Sebagian besar peserta didik pada saat proses pembelajaran tidak fokus pada mata pelajaran yang sedang dijelaskan oleh gurunya di depan kelas. Sebagian peserta didik sibuk dengan kesibukannya masing-masing dan cenderung tidak ada kemauan untuk belajar, seperti ada yang bermain handphone, ada yang mengobrol, membaca novel, dan lain sebagainya, sehingga perhatiannya tidak fokus terhadap materi yang sedang dipelajari. Baiklah, untuk solusi permasalahan atau fenomena apabila kalian menemukannya. Untuk yang pertama, untuk peserta didik ABK yang kurang mampu bersosialisasi, maka kita perlu sebagai guru untuk melakukan pendekatan secara personal kepada peserta didik tersebut, supaya kita dapat menggali informasi apa saja yang perlu kita ketahui dan langkah apa yang perlu kita lakukan ke depannya untuk mengatasi hal tersebut. Yang kedua, untuk permasalahan atau fenomena peserta didik yang kurang fokus belajar, peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dengan baik dan ingin memilih anggotanya kelompok sendiri, maka solusi yang dapat kita lakukan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik di dalam satu kelas yang beragam. Baiklah, selanjutnya tips dan trik bagi guru dan juga sekolah berdasarkan 3 permasalahan sebelumnya. Yang pertama yaitu tingkatkan kualitas guru. Sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya. Pihak sekolah pun harus memfasilitasi guru dalam meningkatkan kualitas mereka seperti mengikuti seminar-seminar ataupun program-program profesi guru. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar peserta didik, seorang guru harus memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia, dan pihak sekolah pun harus meningkatkan dan memaksimalkan fasilitas pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung aman, nyaman, dan terkendali. Selanjutnya, memanfaatkan media belajar seperti video belajar beranimasi atau website belajar online dan juga game edukasi. Keempat, pilih metode pembelajaran yang tepat seperti pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan masing-masing karakter peserta didik. Dan terakhir, melakukan evaluasi pembelajaran yang bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut atau apakah sudah efektif atau belum. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Mila Indriani. Berikut ini merupakan saran bagi masyarakat apabila menjumpai peserta didik yang memiliki permasalahan berkebutuhan khusus yang telah dijabarkan di awal, yaitu mohon tidak memberikan judgement secara langsung terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus, tetap menghargai mereka dan memperlakukan mereka sebaik mungkin seperti pada anak-anak umumnya.
Nah, jangan sampai tindakan kita menjadikan tindakan pembulian yang tersirat, karena biasanya mereka itu memiliki perasaan yang sangat sensitif. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Apabila teman-teman semua memiliki tips dan saran lainnya, dapat dituliskan di komentar ya. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.